Waktu dia mengatakan kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu tidak dalam gereja Katolik. Dia tidak memberikan data Alkitab tentang pernyataannya itu. Kalau dia hanya asal ngoceh seperti itu, lalu apakah kita bisa percaya kalimatnya dia? Romo Patri ini sedang jualan kecap saja ya, kecap manis. Dia pikir kecapnya itu enak sekali, dan dia kemudian menjual kunci kerajaan surga. Dia sedang berusaha menjual kunci kerajaan surga kepada orang lain yang sebetulnya hanya ada di dalam hayalannya dia. Tidak ada dicatat bahwa kunci kerajaan surga itu ada di dalam gereja Katolik. Coba, ayat berapa, pasal berapa, kitab mana yang menyatakan demikian? Ada. Oke, saudara sekalian, saya memiliki sebuah video yang diberikan oleh seorang teman tentang seorang yang bernama Romo Patris. Jadi dia bicara tentang iman. Seseorang itu belum dikatakan beriman kepada Kristus kalau dia belum ada di dalam gereja Katolik. Lalu di video yang lain dia bicara tentang kunci kerajaan surga. Mungkin ada yang tanya ke dia, apakah kunci kerajaan surga itu dimiliki oleh gereja Katolik? Dia mengatakan, ya, kunci kerajaan surga itu adalah ada di dalam Katolik. Lalu dia menjelaskan bahwa kunci kerajaan surga itu dimulai dari Petrus, kemudian terus turun-temurun sampai kepada Paus Fransiskus di zaman sekarang. Jadi kamu tidak bisa masuk ke surga kalau kamu tidak berada di dalam gereja Katolik. Jadi ini adalah pernyataannya daripada Romo Patris Allegro. Beriman kepada Kristus, konsekuensinya masuk ke dalam gereja Katolik. Kalau kamu masih di luar gereja Katolik, itu artinya kamu belum beriman kepada Kristus. Belum. Siapa bilang sudah? Belum. Orang yang beriman kepada Kristus itu masuk gereja Katolik tanpa babi bu, tanpa tedeng aling-aling. Dibaptis jadi Katolik, terima sakramen, penuh rahmat, masuk surga, selesai. Salve, emang Katolik yang pegang kunci surga kah? Iya, jawabannya iya. Kunci surga itu diberikan kepada Petrus dan diwariskan turun-temurun sampai pada Paus Fransiskus sekarang. Jadi kalau mau masuk surga, kamu harus masuk gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu ada, surga itu adanya di gereja Katolik. Untuk memahami pernyataan saya ini, kamu harus tahu apa itu surga dan apa itu gereja Katolik. That's it. Nah, jawaban saya seperti ini. Yang pertama, memang medsos ini mempunyai dampak yang begitu luas sekali, saudara. Ada positif, ada yang negatif. Negatifnya itu orang bisa dengan bebas bicara, ngomong ngalur ngidul ke sana kemari, tanpa mempunyai dasar yang kuat. Seperti Romo Patris mengatakan, kunci kerajaan surga ada di gereja Katolik. Tapi waktu dia bilang begitu, dia tidak memberikan dasar kitab suci sama sekali. Waktu dia mengatakan, kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu tidak dalam gereja Katolik. Dia tidak memberikan data Alkitab tentang pernyataannya itu. Kalau dia hanya asal ngoceh seperti itu, lalu apakah kita bisa percaya kalimatnya dia? Tidak bisa. Untuk apa kita percaya orang yang asal ngomong, cuma suaranya yang gede, ya main di TikTok, main di YouTube, dan sebagainya, tapi apa yang dia sampaikan itu tidak didasari kepada fakta kitab suci. Itu sebab para tokoh reformator memberikan semboyan sola scriptura. Kenapa? Segala sesuatu yang kita omongin, yang kita katakan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan, harus didasari kepada Alkitab. Selama itu bersesuaian dengan Alkitab, kita menerimanya. Tapi kalau tidak cocok dengan Alkitab, ya buang jauh-jauh itu. Jadi, dampak negatifnya adalah orang bisa dengan bebas bicara, dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi orang bisa saja berpikiran bahwa, oh ya, kalau begitu kita harus masuk Katolik semua aja, masuk gereja Katolik, supaya kita bisa masuk surga. Ya sudah, kita keluar dari Protestan, kita keluar dari karismatik, kita keluar dari Pentakosta, dari bala keselamatan dan sebagainya. Mari kita berbondong-bondong masuk gereja Katolik. Karena rupanya kunci kerajaan surga itu ada di gereja Katolik. Kalau mereka tidak belajar Alkitab. Tapi seorang pembelajar yang baik, pembelajar Alkitab yang baik, dia pasti akan melihat bahwa pernyataan Romo Patris ini hanya tong kosong yang nyaring bunyinya. Kenapa? Karena dia tidak mendasari, sekali lagi ya, pernyataannya itu pada kitab suci. Tapi ada efek positifnya. Efek positifnya adalah kita bisa berbicara juga di medsos, sehingga orang lain bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, tentunya dengan muatan kitab suci dalamnya. Kita bisa memberitakan Injil pada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mungkin saja orang-orang bisa mendengar, melihat itu,
dan mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus. Itu sisi positif. Jadi saudara berhati-hatilah dengan medsos, pilih konten yang bermutu untuk ditonton, dan belajarlah Alkitab dengan tekun, agar saudara tidak mudah dipengaruhi atau bahkan disesatkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Romo Patris bilang bahwa kunci kerajaan surga itu ada di gereja Katolik, dan dia mengatakan untuk memahami pernyataan saya itu, kamu harus mengerti apa itu surga dan apa Katolik. Tapi dia tidak memberikan definisinya dalam videonya tersebut. Padahal definisi itu penting bagi kita untuk memahami posisi dia sehingga kita bisa dapat mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, kalau dia tidak memberikan definisi kepada dua kata itu, maka penjelasan itu menjadi ngambang dan tidak ada gunanya dia menyampaikan pernyataan itu. Nah, kita akan melihat apakah definisi daripada surga dan Katolik itu sendiri. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, saya bacakan ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus mengatakan ketika kemah kediaman kita ini dibongkar, maksudnya tubuh kita ini, ketika kita mati maksudnya, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Jadi, berdasarkan ayat ini saya bisa mengambil sebuah definisi tentang surga, bahwa surga itu adalah sebuah tempat kediaman kekal yang dibuat oleh Allah sendiri untuk orang-orang percaya tempati dan mereka akan hidup kekal bersama Allah. Ini definisi surga menurut 2 Korintus 5 ya, ayat yang pertama. Dan Katolik itu artinya apa? Katolik punya dua makna. Yang pertama, menunjuk kepada gereja Katolik dalam pengertian organisasi atau aliran atau denominasi tertentu atau agama tertentu, itu bisa disebut sebagai Katolik, gereja Katolik. Tapi Katolik itu juga bisa berarti am. Am itu artinya universal atau umum. Itu sebab kita di dalam pengakuan iman rasuli, gereja kami mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggu. Di sana ada dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am. Am itu artinya Katolik. Kata lainnya am itu adalah Katolik. Jadi gereja yang kudus dan Katolik. Katolik itu artinya apa? Am artinya apa? Universal, umum. Gereja yang universal maksudnya. Itu menunjuk pada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan di sepanjang masa. Nah, kalau kita mendasari pada definisi yang semacam demikian, maka apa syaratnya orang masuk surga? Anak sekolah minggu pun sudah tahu. Syarat masuk surga itu apa? Dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Teksnya banyak sekali. Misalnya ayat yang terkenal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, maksudnya kamu tidak akan dihukum secara kekal di neraka. Artinya kamu akan masuk surga. Jadi kalau kamu percaya kepada Anak tunggal yang sudah diutus oleh Allah Bapa itu ke dunia ini, kamu akan diselamatkan. Jadi syaratnya apa? Kamu hanya tinggal percaya saja. Kisah 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Ini merupakan cerita yang dilatar belakangi oleh Paulus dan Silas ditangkap kemudian dijebloskan dalam penjara. Dan ketika suatu hari tengah malam Paulus dan Silas berdoa menaikkan pujian bagi Tuhan, mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, ada goncangan di sana, pasungan mereka terlepas, belenggu mereka terlepas semua, dan mereka bebas ya. Waktu itu kepala penjara menjadi bingung apa yang terjadi, kemudian dia mau membunuh dirinya karena ternyata tahanannya sudah lepas, tapi Paulus mencegah dan menyampaikan Injil kepada kepala penjara. Apa yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup? Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi syaratnya apa supaya selamat? Percaya Yesus. Syaratnya apa supaya masuk surga? Percaya Yesus. Cuman itu aja. Tidak ada tambahan syarat lainnya. Kemudian ayat yang terkenal lagi dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayatnya mengatakan apa? Supaya orang diselamatkan apa syaratnya? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus termasuk juga
berita Injil yang harus kita yakini. Paulus mengatakan dalam kitab Korintus bahwa yang sangat penting yang disampaikan adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini hal yang penting dan syaratnya apa supaya kita masuk surga? Roma pasal 10 ayat 9. 10 tadi mengatakan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja mencakup pada kematian kebangkitannya. Ketika kita percaya Yesus Tuhan, maka Yesus menjadi pengantara antara kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dia menjadi juru selamat kita. Dia mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Jadi syaratnya cuma simpel, bahwa kita hanya tinggal beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita masuk surga. Kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu karena anugerah Tuhan lewat iman kepada Kristus. Alkitab cuma mencatat itu. Syarat keselamatan cuma itu aja. Tidak ada tambahan lain. Ya. Yang berikutnya, yang keempat. Apakah syarat ini hanya dimiliki oleh gereja Katolik? Apakah hanya dimiliki gereja Katolik? Tidak dong. Kenapa? Karena syarat itu kan dicatat di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu bukan hanya milik Katolik, tapi juga miliknya orang Protestan, Karismatik, Reform, Pantekosta, Bala Keselamatan, dan sebagainya. Alkitab itu bukan hanya miliknya orang Katolik, gereja Katolik, tapi juga milik denominasi yang lain. Dan kalau orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya, maka dia otomatis akan diselamatkan. Walaupun dia tidak masuk gereja Katolik. Tidak perlu kita masuk ke dalam gereja Katolik supaya kita diselamatkan. Kita hanya tinggal percaya saja kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Alkitab tidak menyatakan kamu harus masuk gereja Katolik supaya kamu selamat. Tidak ada. Ingat tadi definisi Katolik ada dua tadi ya. Gereja Katolik menunjuk pada organisasi, pada gedung gereja, dan yang kedua bicara tentang universal, umum, sesuatu yang bersifat umum. Dan Alkitab tidak mencatat kamu harus masuk gereja Katolik supaya kamu selamat. Tidak. Yang dicatat adalah apa? Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kamu selamat. Kemudian berikutnya, kenapa Romo Patris mengatakan demikian? Kenapa dia sampai berani mengatakan bahwa gereja Katolik punya kunci kerajaan surga? Bahwa seseorang belum dikatakan beriman kepada Yesus Kristus kalau dia belum ada dalam gereja Katolik. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena gereja Katolik mempunyai konsep keselamatan yang berbeda dengan gereja-gereja non-Katolik. Kalau gereja Katolik mengatakan syarat keselamatan adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus ditambah dengan perbuatan baik, perbuatan kasih, misalnya dibaptis, jadi ada unsur perbuatan baik dimasukkan, keselamatan karena iman plus perbuatan baik menurut gereja Katolik, tapi menurut gereja-gereja non-Katolik, Protestan, keselamatan itu hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sola fide, hanya oleh iman. Itu sebab semboyan sola fide atau sola gratia hanya oleh anugerah Allah itu tidak diterima atau ditolak oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mendasari kepercayaan mereka kepada sola fide atau hanya kepada sola gratia, tapi juga ada unsur perbuatan baik yang dimasukkan di sana. Mereka tidak hanya percaya pada sola scriptura, tapi juga percaya pada tradisi-tradisi, termasuk magisterium. Jadi mereka sangat benci sama orang Protestan, itu sebab Romo Patris selalu menyerang orang Protestan. Mungkin dia mengatakan, oh saya tidak benci Protestan, tapi mengapa kamu serang terus gereja Protestan? Ya kan? Anggap saja kamu tidak benci, tapi setidaknya kamu memiliki sebuah spirit atau semangat untuk menghancurkan dalam tanda kutip. Apakah mungkin itu karena dendam di masa lalu terhadap para tokoh reformator yang memberontak terhadap gereja Katolik? Atau bagaimana itu? Jadi itu sebab mengapa Romo Patris kemudian menganatema semua gereja-gereja di luar gereja Katolik, karena dia menganggap hanya gereja Katolik yang mengajarkan konsep keselamatan yang benar menurut dia, sedangkan yang lain itu salah semua. Itu sebab Romo Patris sekali lagi ya berani mengatakan bahwa kunci kerajaan surga dalam gereja Katolik. Bahwa kalau kamu tidak masuk gereja Katolik, kamu belum dikatakan beriman pada Kristus. Kenapa? Karena dia memiliki konsep keselamatan yang berbeda dengan orang-orang di luar gereja Katolik. Padahal Alkitab mengatakan apa? Kalau mau selamat, cuma satu saja. Kamu harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan baik dalamnya. Semua teks-teks Alkitab yang seakan-akan menyatakan perbuatan baik itu merupakan syarat untuk masuk surga, itu semua ditafsirkan secara keliru. Perbuatan baik itu adalah bukti daripada iman. Jadi ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu akan menghasilkan buah roh dalam Galatia 5 mengatakan.
sehingga kamu bisa berbuat baik. Kamu akan taat pada firman Tuhan, kamu akan dibaptis, kamu akan rajin ke gereja, memberikan persembahan dan sebagainya, melayani Tuhan. Tapi itu semua adalah efek daripada iman. Setelah kamu beriman, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Sebelum kamu beriman, segala yang kamu lakukan itu tidak diperuntukkan sebagai perbuatan baik. Karena itu dilakukan tanpa kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu hubungan antara iman dan perbuatan baik. Kalau mau masuk surga, cukup dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi hasil daripada imanmu itu adalah apa? Kamu akan menghasilkan perbuatan baik. Tapi orang-orang seperti Romo Patris tidak memahami demikian. Dia mengatakan bahwa keselamatan adalah iman plus perbuatan baik. Nah, itu sebuah kesalahan fatal yang tidak didukung oleh data Alkitab. Jadi kesimpulannya, Romo Patris ini sedang jualan kecap saja ya, kecap manis. Dia pikir kecapnya itu enak sekali, dan dia kemudian menjual kunci kerajaan surga. Dia sedang berusaha menjual kunci kerajaan surga kepada orang lain, yang sebetulnya hanya ada di dalam hayalannya dia. Karena tidak dicatat dalam Alkitab. Tidak ada dicatat bahwa kunci kerajaan surga itu ada di dalam gereja Katolik. Coba, ayat berapa, pasal berapa, kitab mana yang menyatakan demikian? Ada. Seluruh teks Alkitab hanya mencatat keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara nggak perlu percaya, nggak usah mengikuti jualan kunci surganya Romo Patris ini, nggak usah. Karena jualannya itu sebetulnya tidak laku. Bagi orang-orang yang mengerti Alkitab, jualannya itu tidak pernah bisa laku. Itu tidak lebih daripada sebuah sampah yang hanya layak untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Itulah jualannya Romo Patris selama ini, yang dia koar-koar selama ini. Oke?